apa ya, stempet oli seperti itu, oli-oli baut-baut atau yang sekok-sekok itu. Kalau oli mesin kan nggak pakai. Jadi kalau oli mesin, kalau servis tune up itu untuk kendaraan bensin. Kalau listrik tidak, hanya bersih-bersih, hanya ya pokoknya seperti itu loh. Oke, let's go. Halo semuanya, salam sehat selalu ya untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau tidak kekurangan suatu apapun tuh langsung saja bisa menonton channelnya Alan Keribu. Kali ini aku membahas pertanyaan pertama, yaitu aku mau menjawab pertanyaan dari membalas pertanyaan dari Henry Andriansyah. Jadi dia berkata, katanya di tempatnya itu belum sebanyak servisnya di Bali, ini di Malang Jatim. Nah, katanya di sana itu untuk tempat-tempat servis seperti itu belum ada, tapi di Malang itu sepeda listrik sudah banyak loh Mas. Di Malang kota itu sudah banyak tempat-tempat penjualan dan servisnya. Jadi kalau sepeda listrik itu sebenarnya hanya servisnya elektronik, udah banyak dan sudah tersedia. Untuk ban misalnya gembos ya langsung aja dipompa. Tapi umumnya gini ya teman-teman, untuk ban sepeda listrik itu umumnya akan tubles. Jadi kadang-kadang itu orang itu memang meremehkan atau tidak kurang teliti. Jadi ban itu dibiarin sampai gembos baru ketahuan. Nah, sepeda listrik sendiri, motor listrik itu kalau banyak agak gembos itu juga kurang kekuatannya begitu. Jadi lambat dan boros di setrum. Nah, untuk masa aktifnya atau kekuatan baterai ini tergantung ya. Kalau SLA itu tergantung dari pemakaian dan cara perawatan, dan tergantung merek juga. Ada yang gini, kalau kemarin aku pakai SLA punyanya Yunfli, itu motornya di sana itu ya, itu bisa 2,5 tahun. Nah, itu caranya akan setiap pagi hari dipakai. Jadi ketika aku habis keluar itu kemudian pulang langsung tak cas. Di sana ngecasnya juga itu, jadi nggak lama, nggak sampai terlalu habis terus lama ngecasnya, enggak. Itu ternyata termasuk bikin awet. Dan kalau sepeda listrik itu jarang dipakai, itu juga rewel baterainya. Maksudnya seminggu itu minimal ya digas-gas di tempat ataupun dicas. Nah, itu untuk masa baterainya yang SLA. Masa kekuatannya ya, kalau kekuatan tergantung perawatan karena elektronik. Nah, kalau lithium itu ada masanya, kayaknya sih 4 tahun sampai 5 tahun kayaknya ya, karena selama ini yang tak lihat itu belum ada yang rewel selama saya membahas kendaraan listrik. Nah, yang tak pakai di sana itu di Yunfliku itu sekarang tak kanibal dari Volta 401. Jadi kalau punya Yunfli GT2 aku itu harusnya 72 volt 20 ampere. Nah, sekarang tak kanibal, tak taruh di luar itu baterainya itu 60 volt 20 ampere. Jadi mau jalan tapi nggak bisa full sampai 60 km per jam atau 55 km per jam di jalan rata. Kalau pakai itu paling 30, dan kekuatannya tanjakannya juga kurang. Jadi tanjakannya itu enggak roso karena kurang ya, dayanya itu kurang. Memang bukan atuknya, bukan jodohnya. Harusnya kan itu ada baterainya sendiri tuh. Tapi kalau misalnya itu tak kasih baterai punya Lisgo lithium, yang punya Lisgo 72 volt 35 ampere. Wah, ya tambah mantep rek, tapi ya juga nyetel di kontrol seperti itu, dan kabelnya itu ganti. Nah, itu ya, kalau bannya gembos, agak gembos segera pompa. Kalau pentilnya agak masuk, tarik aja. Kalau nggak gitu dibeliin pentil, ada ya. Jadi pentilnya juga murah, paling 25.000 apa berapa itu, satu
satu biji bukan satu ekor. Itu jadi spare partnya sudah ada banyak, mau beli online ada, offline ada ya, di Malang pun ada Bang, sudah ada. Itu ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan ban gembos, pentilnya masuk, terus kalau cara memperbaiki pelek, nah pelek yang mana? Kalau pelek belakang itu bengkok, lah itu biasanya bengkoknya karena dari ban gembos tetap dinaikin. Kalau di belakang kan itu langsung dinamo. Nah itu coba dibawa balik ke, kalau ada servisnya sepeda listrik, bawa ke servis sepeda listrik. Kalau nggak ada ya ke tokonya coba. Kalau di Bali itu umumnya ya, bukan umumnya deng, yang aku tahu ya cuman di sini, di toko sini ini antara Volta dan Seroja ini ada bengkelnya. Jadi langsung dikerjain di situ untuk yang ringan-ringan. Nah, mengapa saya bilang yang ringan? Karena ini ya, karena lagi dinamo itu ada garansinya. Contohnya, sekarang itu ada garansi sepeda listrik yang dari Cina itu seumur hidup. Itu selama itu kerusakannya dari pabrik. Ya, misalnya dipakai setahun, 2 tahun, kok ternyata ada konslet, ada apa, itu pasti diganti. Misalnya, dinamonya tiba-tiba masih 5 tahun terbakar, pasti diganti. Kecuali kalau itu memang kamu salahin, kamu bikin salah, nah itu nanti nggak diganti ya. Contohnya direndam di air, nah, kan bukan kegunaannya bukan direndam di air kan. Contohnya kebanyakan muatan, harusnya itu 200 kilo, kamu muatin 300 kilo. Itu kalau ceklek bodinya ya nggak dijoli. Nah itu, jadi kalau servis itu kendaraan listrik paling pompa ban ya, terus benerin soket-soket yang kendor atau kotor, terus apa ya, stempet oli seperti itu, oli baut-baut atau yang sekok-sekok itu. Kalau oli mesin kan nggak pakai. Jadi kalau oli mesin, kalau servis tune up itu untuk kendaraan bensin. Kalau listrik tidak, hanya bersih-bersih, hanya ya pokoknya seperti itu loh, ringan-ringan. Makanya bengkel sepeda listrik itu kerjaannya hanya ringan-ringan, hanya rumit di otaknya karena nyari sambung-sambungan. Terus gini ya teman-teman, contohnya sekarang Alpha One itu sepeda listrik punya, motor listrik punya Yamaha. Itu kalau dinamo rusak langsung diganti, nggak dibenerin, pasti langsung diganti. Nah itu contohnya. Jadi kalau garansi itu sebenarnya lama ya. Itu ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang nanya ban gembos, pentilnya ada, beli. Terus mau beli skok depan ada, mau beli jok United ada, serba ada pokoknya ya. Sudah lengkap informasinya, yaitu sepeda listrik, motor listrik, spare part mudah. Oke, semoga bermanfaat.